Selamat siang untuk Ibu Rifeli dan teman-teman dari kelas Perilaku Konsumen A. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang consumer learning di chapter 5. Nah, untuk anggota sendiri ada Ardita, ada Tarasela, saya sendiri, ada Ivana, ada Ungu, ada Julieta, dan ada Kemas. Nah, di sini ada 8 learning objektif yang ada di chapter 5. Oke, langsung saja kita mulai pada LO1, yaitu The Elements of Consumer Learning. Nah, apa sih itu consumer learning? Nah, consumer learning adalah proses konsumen dalam memperoleh pengetahuan dari pengalaman dengan produk dan pengamatan orang lain yang kemudian menggunakan pengetahuan tersebut untuk pembelian selanjutnya. Nah, di sini ada 4 elemen dalam consumer learning. Yang pertama adalah motif, yang kedua adalah cues, yang ketiga adalah response, yang terakhir ada reinforcement. Nah, untuk motif itu sendiri adalah sebuah kekuatan pendorong yang terdapat di dalam diri seorang yang mendorong untuk bertindak. Nah, contohnya ini adalah uh, sekarang kan lagi marak orang-orang bersepeda. Nah, ini apa sih motif dari orang sekarang lagi gemar bersepeda itu? Nah, saya ambil contoh, motifnya adalah untuk agar badan terlihat lebih segar dan fit. Nah, itu adalah motif untuk seseorang bisa melakukan aktivitas bersepeda itu. Nah, yang kedua itu ada cues. Nah, cues adalah suatu stimulus yang langsung memotivasi perilaku seseorang. Nah, di sini cues itu contohnya kan karena lagi maraknya orang bersepeda, kemudian perusahaan sepeda itu membuat sebuah iklan tentang manfaat bersepeda, yaitu misalnya dengan bisa olahraga agar mengatasi kejenuhan, agar badan terlihat lebih fit. Nah, untuk iklannya itu sendiri adalah cues-nya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada responnya. Nah, respon itu adalah suatu reaksi dari dorongan maupun isyarat atau cues yang tadi. Nah, responnya itu dari iklan dari produk sepeda tersebut tuh si konsumennya bisa aja langsung membeli ataupun mereka membanding-bandingkan dulu nih antara satu produk dengan produk yang lain. Nah, yang keempat itu ada reinforcement. Nah, reinforcement itu adalah suatu utilitas, bentuk kepuasan, kebahagiaan, dan keuntungan yang konsumen dapatkan dari produk yang dibeli. Nah, ini kita ambil contoh, misalnya tadi konsumennya langsung beli nih sepedanya, terus mereka bersepeda nih, terus mereka ngerasa badannya tuh lebih fit. Nah, berarti itu adalah keuntungan yang mereka dapatkan dari pembelian sepeda tersebut. Nah, kemudian kita akan masuk ke LO2, yaitu behavioral learning, classical conditioning, dan the roles of stimulus generalization and discrimination in marketing. Nah, di sini pertama kita akan membahas tentang behavioral learning atau bisa disebut juga dengan stimulus response learning. Nah, behavioral learning itu adalah suatu premis bahwa tanggapan yang dapat diamati terhadap pasangan eksternal tertentu dapat menandakan bahwa pembelajaran tersebut sudah terjadi. Nah, ada 3 bentuk dari behavioral learning tersebut, yaitu yang pertama adalah classical conditioning, yang kedua ada instrumental conditioning, dan yang ketiga adalah observational learning. Nah, untuk classical conditioning itu adalah suatu bentuk dari behavioral learning yang menyatakan bahwa hewan dan manusia dapat diajarkan perilaku dan asosiasi antar rangsangan melalui pengulangan. Nah, di sini ada 2 macam stimulus dari classical conditioning. Yang pertama itu ada unconditioned stimulus, yang berarti stimulus yang terjadi secara alami sebagai respon terhadap keadaan tertentu. Nah, ini contohnya seperti dulu kita pas SMA tuh setelah pulang sekolah sering nonton film bersama teman kita, dan kemudian kita kuliah di kampus yang berbeda, dan setelah kuliah itu kita nonton lagi, maksudnya setelah kuliah itu kita nonton film dan kita jadi teringat
akan teman kita dan kita jadi ngerasa kesepian, itu adalah unconditioned stimulus. Nah, kemudian itu conditioned stimulus adalah stimulus yang menjadi terkait dengan peristiwa atau perasaan tertentu sebagai akibat dari pengulangan. Nah, ini contohnya kayak ada satu film yang kita tonton dengan teman kita dan kita tuh ngerasa sedih gitu. Dan kemudian pas kita nonton film itu lagi, kita masih ada perasaan sedihnya. Ini itu adalah condition stimulus. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang strategic applications of classical conditioning. Nah, ini itu ada 4. Yang pertama associative learning, yang kedua adalah repetition, yang ketiga adalah stimulus generalization, yang keempat adalah stimulus discrimination. Selanjutnya, saya Umu akan melanjutkan presentasi dari kelompok ini. Ada associative learning yang berarti memungkinkan konsumen untuk mengharapkan dan mengantisipasi suatu peristiwa. Lalu ada juga yang disebut dengan repetition forms association. Yang pertama ada message repetition yang berarti ketika konsumen mendengar nama merek dan pesan merek berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu. Lalu ada juga yang disebut advertising wear out yang berarti individu menjadi kenyang dengan banyaknya exposure, sehingga perhatian dan resensi pun menjadi menurun. Lalu ada juga yang disebut three-hit theory. Jadi, meskipun semua advertisers menggunakan pengulangan dalam mencoba untuk memberitahu konsumen, tidak semua orang sependapat tentang berapa banyak pengulangan yang cukup. Beberapa pakar marketing percaya bahwa hanya diperlukan 3 exposure terhadap sebuah iklan. Yang pertama, membuat konsumen sadar atau aware akan produk. Yang kedua, untuk menunjukkan kepada konsumen relevansi atau relevansi dari produk, dan yang ketiga, untuk mengingatkan atau remind mereka tentang manfaatnya. Pola exposure ini disebut three-hit theory. Lalu, materi selanjutnya adalah stimulus generalization. Nah, ini itu berarti menanggapi dengan cara yang sama untuk stimulus yang sedikit berbeda. Nah, stimulus generalization ini menjelaskan mengapa beberapa produk tiruan itu berhasil di pasaran karena konsumen itu menjadi bingung dengan produk asli yang mereka lihat di iklan. Ini juga menjelaskan mengapa produsen merek private label mencoba membuat kemasan mereka sangat mirip dengan merek pemimpin nasional. Lalu, ada 4 aplikasi strategis dari stimulus generalization untuk branding dan pengelolaan lini produk. Yang pertama ada product line extension, yaitu penambahan item terkait ke merek yang sudah mapan karena kemungkinan besar akan diadopsi. Karena item tersebut berada di bawah nama merek yang terkenal dan telah dipercaya. Lalu yang kedua ada product form extension, yang berarti menawarkan produk yang sama dalam bentuk yang berbeda, tetapi dengan merek yang sama. Lalu ada family branding. Ini itu memasangkan produk yang berbeda dengan merek yang sama. Lalu yang terakhir ada licensing, yaitu melalui kontrak memperbolehkan nama merek terkenal untuk ditempelkan pada produk dari pabrik lain. Lalu materi selanjutnya ada stimulus discrimination, yang berarti strategi yang merupakan kebalikan dari stimulus generalization, di mana bertujuan untuk membuat konsumen memilih stimulus tertentu di antara stimulus yang serupa, yang tujuannya adalah untuk memposisikan produk dan layanan sedemikian rupa sehingga membedakan mereka secara efektif dari penawaran yang kompetitif. Nah, tujuan dari positioning ini adalah untuk mengajarkan konsumen untuk membedakan produk serupa atau bisa disebut juga stimulus serupa dan membentuk citra unik untuk suatu merek di pikiran mereka. Oleh karena itu, tujuan dari pesan persuasif marketing atau marketers adalah untuk menyampaikan manfaat unik suatu merek secara efektif dan membedakannya dari pesaing, yang disebut diferensiasi merek atau brand differentiation. Tidak seperti marketers dari merek yang dikenal sebagai peniru atau imitator, yang berharap konsumen itu akan mengeneralisasi dengan membingungkan merek mereka dengan merek yang diposisikan dengan baik. Tujuan pemimpin marketing ini adalah untuk meyakinkan dan memungkinkan konsumen untuk membedakan dengan jelas antara produk mereka dan juga produk dari peniru. Saya Rita, saya akan menjelaskan L5.3 yang berjudul Instrumental Conditioning. Nah, apa sih instrumental conditioning itu? Instrumental conditioning biasa juga disebut sebagai operant conditioning.
yaitu suatu bentuk pembelajaran perilaku yang didasarkan pada gagasan bahwa pembelajaran terjadi melalui trial and error, dengan kebiasaan yang terbentuk sebagai hasil penghargaan yang diterima untuk tanggapan atau perilaku tertentu. Nah, ini ada contoh gambar untuk mempermudah pemahamannya. Jadi ketika ada stimulus, seseorang itu cenderung mencoba berbagai macam brand hingga menemukan yang klik gitu di hatinya. Nah, kalau misalnya mereka udah menemukan yang klik itu bisa disebut sebagai reward. Lalu akan menghasilkan repeat behavior. Selanjutnya itu ada reinforcement. Nah, reinforcement ini dibagi menjadi dua, yaitu positive reinforcement dan negative reinforcement. Positive reinforcement itu didefinisikan sebagai menghargai perilaku tertentu dan memperkuat kemungkinan respons tertentu selama situasi yang sama atau serupa di masa depan. Contohnya itu ketika ada seorang anak melewati stand es krim, lalu dia mendapat tester nih untuk sekali lewat. Jadi dia akan berekspektasi kalau dia lewat terus, dia akan selalu mendapat tester es krim tersebut. Kemudian ada negative reinforcement. Negative reinforcement itu adalah penghapusan stimulus yang tidak menyenangkan dan memperkuat kemungkinan respons yang diberikan selama keadaan yang sama atau serupa. Contohnya, ketika seorang anak sedang sakit demam, dia nggak suka obat nih karena pahit dan juga susah dimakannya. Lalu ibunya bilang, kalau kamu minum obat ini, kamu akan cepat sembuh. Nah, di situ stimulus yang tidak menyenangkan itu hilang, sehingga untuk ketika anak ini demam di kemudian hari, dia akan mencari obat ini karena dia tahu bahwa setelah minum obat ini, dia akan sembuh. Kemudian ini ada positive reinforcement application, yaitu incentivized advertising. Nah, orang-orang tuh zaman sekarang banyak banget yang sering nge-skip iklan kan. Kadang kalau misalnya iklan, lagi nonton sesuatu, iklan kita malah main HP gitu. Padahal iklan itu salah satu media yang digunakan marketers untuk memperkenalkan produknya. Nah, ini ada salah satu cara untuk supaya konsumennya ini melihat iklan tersebut, yaitu dengan incentivized advertising. Simpelnya tuh memberikan insentif setiap kali mereka menonton iklan. Contohnya di sini adalah pemain game diberi nyawa ekstra karena nonton iklan. Kan kita biasanya sering main game. Terus misalnya nyawanya habis, itu kita bisa dapat gratis dengan syarat kita harus nonton iklan tertentu. Nah, selanjutnya itu, sebelum saya melanjutkan ke materi selanjutnya, saya akan membahas tentang extension dan forgetting. Jadi, di sini ada perbedaannya di antara extension dan forgetting. Extension itu adalah fenomena yang terjadi ketika respons yang dipelajari tidak lagi diperkuat dan hubungan antara stimulus serta imbalan yang didapatkan itu dihilangkan. Sementara forgetting itu adalah suatu titik di mana hubungan antara stimulus dan imbalan yang diharapkan tidak lagi ada karena kurangnya keterlibatan dalam situasi pembelian yang berlaku untuk jangka waktu yang lama. Nah, selanjutnya ini ada reinforcement schedule. Ini tuh didasarkan karena reinforcement itu nggak mutlak harus dilaksanakan seperti ini untuk semua transaksi gitu. Misalnya ada transaksi yang mengharuskan reinforcement atau reward ini diberikan setiap kali transaksi atau hanya pada saat-saat tertentu. Nah, makanya dibuatlah reinforcement schedule. Reinforcement schedule ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah continuous reinforcement. Ini jadi hadiahnya disediakan di setiap transaksi. Contohnya adalah free drink atau minuman gratis di setiap kali makan di sebuah restoran. Nah, gimana cara extension-nya? Jadi konsumen itu cenderung untuk stop mengunjungi, contohnya mengunjungi restoran ini ketika reinforcement-nya atau reward itu nggak ada lagi. Kemudian yang kedua itu adalah variable ratio reinforcement. Ini ketika konsumen diberi hadiah atau reward secara random gitu. Contohnya itu misalnya gini, misalnya sebuah penumpang pesawat itu kan kadang bisa tiba-tiba di-upgrade gitu kelasnya. Nah, itu kan diberikan secara random. Gimana sih tentang extension-nya di reinforcement ini? Itu jadi sebenarnya konsumen ini tuh lebih tahan terhadap kepunahan atau extension dibandingkan yang sebelumnya. Oke, selanjutnya itu ada fixed ratio reinforcement.
Itu jadi hadiahnya disediakan setiap periode tertentu. Ini contohnya ada setiap 3 kali pembelian atau setiap 3 bulan sekali gitu. Nah, contohnya itu adalah retailernya memberi voucher kredit kepada akun setiap 3 bulan sekali. Itu tergantung sama persentase pembelian mereka. Nah, gimana sih tentang hubungan terhadap extension ini? Tuh, jadi kalau misalnya menggunakan schedule fixed ratio reinforcement, konsumennya itu cenderung tetap melakukan perilaku yang sama untuk jangka waktu yang pendek meskipun reinforcement ini telah selesai. Jadi dapat disimpulkan, yang lebih tahan lama itu adalah variable ratio reinforcement, dan yang lebih bergantung, dependable dengan reinforcement ini adalah yang sebelumnya, yang pertama ini, yaitu continuous reinforcement. Nah, selanjutnya itu adalah customer satisfaction and retention. Jadi, marketers harus memberikan nilai terbaik untuk uang dan secara bersamaan meningkatkan ekspektasi konsumen melebihi apa yang dapat diberikan produk. Jadi, perusahaan itu nggak harus selalu berpikir bahwa harga yang lebih murah akan lebih menarik konsumen, karena konsumen itu akan stay tergantung dengan ya, customer satisfaction mereka sendiri. Nah, customer satisfaction ini bisa didapat dengan cara perusahaan bisa membangun hubungan yang intens dengan konsumennya. Dan juga gak harus dengan harga yang paling murah, tapi juga bisa harga yang kompetitif namun dengan kualitas yang baik. Tuh. Kemudian ada shaping. Shaping ini adalah reinforcement sebelum perilaku konsumen yang diinginkan benar-benar terjadi, yang meningkatkan kemungkinan terjadinya perilaku yang diinginkan. Contohnya, ketika seseorang baru saja membuka pasar swalayan, kan dia sadar kalau misalnya dia harus menarik orang dulu nih supaya datang ke pasar swalayannya ini dan melakukan transaksi, karena kan pasar swalayan baru belum dikenal sama orang-orang. Sementara udah banyak nih pasar swalayan lain yang tersedia. Lalu di awal pembukaan ini dia melakukan shaping dengan cara dia memberi diskon besar-besaran untuk brand-brand yang memang dikenal masyarakat sehingga menarik orang-orang supaya datang ke pasar swalayan dia. Kemudian yang terakhir adalah mass versus distributed learning. Nah, jadi kalau distributed learning itu tiru pembelajaran yang disebarkan dalam kurun waktu tertentu. Namun kalau mass learning itu cenderung dikelompokkan atau kayak besar-besaran gitulah. Nah, ini ada contohnya, bukan contoh maksudnya outputnya, itu iklan massal atau mass learning itu akan menghasilkan lebih banyak pembelajaran di awal. Nah, sedangkan kalau pakai jadwal yang terdistribusi itu akan menghasilkan pembelajaran yang bertahan lebih lama. Ini tuh kalau mass learning bisa diterapkan untuk produk-produk yang baru yang belum dikenali oleh masyarakat, bisa menggunakan metode mass learning atau iklan yang massal. Kemudian kalau misalnya udah dikenal, itu bisa menggunakan strategi yang ini, yang iklannya secara terdistribusi. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang observational learning. Yang pertama, penjelasan dari observational learning. Observational learning adalah proses di mana individu mempelajari perilaku dengan mengamati perilaku orang lain dan konsekuensi dari perilaku tersebut. Atau dalam kata lain, observational learning adalah pembelajaran yang terjadi saat orang mengamati dan kemudian meniru perilaku yang diamatinya. Seperti contoh, ketika ada seseorang yang menggunakan produk smartphone terbaru, ada orang yang mengamati orang yang menggunakan smartphone tersebut, dan akhirnya orang tersebut ikut membeli smartphone tersebut. Ya, seperti itu contoh dari observational learning. Oke, selanjutnya masuk LO 5.5, yaitu information processing. Oke. Information processing adalah kemampuan manusia memproses informasi melalui data yang nantinya disebut cognitive learning. Akal manusia memproses informasi yang diterimanya, dan konsumen membandingkan sebuah produk dari brand dan atribut yang dimiliki produk tersebut, sehingga mempengaruhi konsumen dalam membeli produk tersebut. Maksud dari ini adalah, jadi konsumen itu melihat sebuah produk itu pertama dari brandnya, kedua dari atribut apa yang
apa produk tersebut miliki dan dibandingkan dengan produk yang lainnya, sehingga hal-hal tersebut yang mempengaruhi konsumen dalam membeli produk tersebut. Oke. Yang kedua ada storing data. Dalam storing data, memori manusia adalah pusat pemrosesan informasi. Pemrosesan informasi terjadi secara bertahap dan di tingkat tempat informasi yang disimpan dalam penyimpanan sensorik, penyimpanan jangka pendek, dan penyimpanan jangka panjang. Oke, selanjutnya ada encoding data dan retraining data. Untuk encoding data adalah menetapkan kata atau gambar visual untuk mewakili suatu objek selama komunikasi. Seperti contohnya dari iklan-iklan tersebut, bahwa kita bisa mengamalkan suatu objeknya itu melalui kalimat-kalimat ataupun gambar visualnya. Yang terakhir ada retrieving and retraining data, yaitu data yang terus-menerus diatur kembali dalam pikiran kita, karena potongan informasi yang baru diterima dan tautan baru di antara potongan-potongan itu dibuat. Jadi seperti contohnya ketika ada suatu produk yang memiliki brand ambassador sebuah artis, dan ketika kita mengingat artis tersebut, maka akan muncul ingatan tentang produk yang menjadi brand ambassador dari artis tersebut. Seperti itu contohnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang LO 5.6, yaitu cognitive learning. Definisi dari cognitive learning adalah kondisi ketika seseorang memiliki tujuan dan harus mencari serta memproses data untuk membuat keputusan atau memecahkan masalah. Untuk perilaku konsumen itu sendiri, cognitive learning adalah tahapan mental dan perilaku konsumen yang kompleks dalam mencapai keputusan pembelian. Nah, selanjutnya tentang tahapan cognitive learning dalam kasus perilaku konsumen. Tahapan yang pertama adalah konsumen mengetahui informasi tentang pilihan produk. Lalu selanjutnya konsumen akan mengevaluasi dan memberikan preferensi mengenai alternatif produk dan produk itu sendiri. Lalu tahap ketiga, konsumen akan mencoba produk. Contohnya kalau misalnya ada di mall-mall itu, konsumen diberikan tester seperti itu. Lalu keputusan yang terakhir itu adalah keputusan untuk membeli produk atau tidak. Nah, untuk evaluasi dan preferensi produk itu konsumen dapat mengetahuinya melalui brosur seperti yang ada di gambar sebelah kanan. Nah, ini adalah bentuk-bentuk cognitive learning yang dapat disimak sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang LO 5.7, yaitu consumer involvement dan hemispheric lateralization. Nah, consumer involvement adalah tingkat relevansi pribadi konsumen terhadap produk atau pembelian. Untuk consumer involvement sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada high involvement, yaitu adalah produk yang sangat penting, memicu pengolahan, pemecahan masalah, dan informasi ekstensif mengenai produk yang akan dibeli. Lalu ada low involvement, yaitu produk yang tidak terlalu penting, sedikit relevan terhadap konsumen, serta sedikit risiko yang dirasakan. Nah, pemrosesan informasi mengenai produk itu juga terbatas. Untuk contohnya itu, ada penerapan involvement terhadap produk rutin. Jadi, pembelian rutin itu tidak melibatkan pemrosesan dan evaluasi informasi yang ekstensif, atau dapat dikatakan dengan low involvement. Nah, pembelian rutin itu memiliki relevansi pribadi konsumen yang minimal dibandingkan dengan pembelian yang berorientasi pada pencarian. Oke, selanjutnya adalah measurements of consumer involvement. Jadi sebenarnya tidak ada definisi universal tentang involvement dan tidak ada cara tunggal untuk mengukurnya. Namun,
terdapat beberapa analisa yang biasa dilakukan pemasar. Yang pertama adalah menganalisa faktor kognitif, yaitu seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, faktor kognitif itu adalah pentingnya membeli dan resikonya dari pembelian itu. Lalu yang kedua adalah faktor involvement, yaitu pencarian dan evaluasi informasi produk. Dan yang terakhir, survei konsumen. Jadi pemasar bisa langsung menanyai konsumen atau mensurvei konsumen, memberikan pertanyaan mengenai faktor kognitif dan involvement dari konsumen. Selanjutnya ada aplikasi dari consumer involvement. Yang caranya adalah membentuk persepsi produk yang mengarah pada high involvement untuk menjadikan konsumen loyal. Contoh-contohnya, maksudnya caranya adalah memberikan manfaat produk, membedakan penawaran produk dari pesaing yang ada, dan mengembangkan produk terutama saat bersaing dengan kompetitor. Selain itu, juga dapat melakukan perluasan keterlibatan konsumen atau involvement konsumen dengan iklan, yaitu dengan cara menggunakan daya tarik sensorik, pendukung dari selebriti, dan sejumlah teknik inovatif online untuk meningkatkan persuasi dari promosi iklan yang ditampilkan. Nah, selanjutnya adalah teori hemispheric lateralization. Teori ini sendiri itu menjelaskan sebagai demikian. Otak kiri adalah pusat bahasa manusia, sisi linear otak. Nah, cara kerja dari otak kiri itu seperti membaca, berbicara, dan bernalar. Nah, otak kiri ini cenderung rasional, aktif, dan realistis. Lalu, untuk kanan itu adalah persepsi spasial dan konsep nonverbal, non-linear, dan sumber imajinasi serta kesenangan. Otak kanan sendiri itu cenderung emosional, metaforis, impulsif, dan intuitif. Untuk penerapan dari hemispheric lateralization yang sebelumnya itu ada lagi teori passive learning. Nah, secara garis besar teori ini maksudnya otak kanan memproses informasi secara pasif. Jadi untuk diterapkan di perilaku konsumen itu dapat sebagai demikian, yaitu menurut otak kanan, visual yang kuat seperti pada iklan TV berdurasi singkat yang repetitif, membuat konsumen akrab dan ingat dengan iklan, serta mendorong pembelian. Nah, lalu untuk otak kiri, hal verbal seperti brosur mendorong konsumen untuk mengevaluasi kelebihan dan kekurangan produk. Sekian dari saya, Julieta. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Stasia. Nama saya Ivana Stasia. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya, yaitu bagian yang terakhir di chapter 5 ini, 5.8, yaitu Outcomes and Measures of Consumer Learning. Next. Yang pertama, Recognition and Recall Measures. Aided recall itu adalah termasuk recognition measures. Di sini kita bisa mengukur atau menilai berdasarkan pengakuan konsumen terhadap brand atau merek kita, dan biasanya marketers itu bisa menerapkan aided recall ini dengan memperlihatkan konsumen sebuah iklan, kemudian bertanya apakah poin yang hendak disampaikan oleh marketers ini dapat diingat dan sampai ke konsumen. Terus yang kedua ada recall measures. Itu yang termasuk recall measures adalah unaided recall. Yaitu seberapa besar kemungkinan konsumen untuk merecall apakah si konsumen ini mengingat kembali sebuah brand atau merek atau produk yang sebelumnya pernah mereka lihat di majalah atau televisi atau media pemasaran lainnya. Istilahnya, apakah iklan-iklan yang ditampilkan dan ditayangkan oleh marketers itu memorable di otak konsumen atau tidak. Terus next, ada brand loyalty. Ini merupakan ukuran mengenai seberapa sering dan intens konsumen membeli produk dari merek atau brand tertentu. Dan apakah mereka itu sering ganti-ganti merek atau seberapa sering kira-kira mereka berubah membeli merek dan sejauh mana, atau setinggi apa komitmen dari konsumen terhadap brand kita. Nah, bagi marketers, yaitu kita, consumer learning ini tujuan utamanya adalah merupakan
brand loyalty konsumen yang tinggi. Terus terdapat 2 komponen dari brand loyalty yang harus diukur. Pertama ada behaviors, yang kedua ada attitudes. Behavior ini merupakan perilaku faktual yang dapat diamati marketers. Misalnya, frekuensi membeli brand, contohnya tisu. Seberapa sering sih orang-orang itu membeli tisu yang mereknya nice? Terus sekali beli itu biasanya orang tuh akan membeli dalam jumlah yang sedikit atau jumlah yang besar sih. Terus yang kedua ada attitudes, ini lebih ke menganalisis bagaimana perasaan konsumen terhadap brand tertentu secara general. Kira-kira puas gak ya mereka sama brand kita? Nah kalau iya, kalau puas, sudah seberapa terikatkah konsumen secara emosional sama brand kita dan apakah ada intensi dari konsumen itu untuk membeli kembali brand kita di masa depan. Selanjutnya, degree of brand loyalty, yaitu sejauh mana konsumen loyal sama brand. Itu bergantung sama 3 faktor ini. Yang pertama ada risk aversion atau variety seeking, sejauh mana konsumen tuh ingin mencari produk-produk atau brand yang lebih bervariasi. Terus yang kedua ada brand reputation and availability of substitute, reputasi dari brand itu sendiri, seberapa baik sih brand itu dipandangnya di mata konsumen dan apakah ada banyak substitusi untuk merek tersebut. Terus yang terakhir faktornya itu influence dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian ada 3 tipe consumer yang loyalty-nya terhadap brand itu setinggi apa. Yang pertama itu ada covetous brand loyalty. Di sini konsumen itu masih di tahap yang tidak konsisten dalam membeli sebuah brand. Padahal sebenarnya dia itu keterikatan sama brandnya cukup kuat. Contohnya deterjen misalnya, ibu-ibu ada yang suka banget nih sama Rinso. Oh Rinso wangi dan bersih, suka banget sama si Rinso. Tapi rata-rata kalau misalnya ada merek deterjen lain yang diskonnya besar-besaran atau jauh lebih murah, dari si Rinso tadi tetap aja akan mudah-mudah untuk berganti mereknya. Terus yang kedua itu ada inertia brand loyalty. Ini saat konsumen yang loyal membeli brand, suka sih mereka sama brandnya, tapi nggak ada keterikatan secara emosional yang terlalu jauh sama brandnya ini. Terus yang terakhir ini udah bisa dibilang top level. Karena dia benar-benar udah loyal consumers, yaitu premium brand loyalty, yaitu konsumen sudah sangat terikat dengan merek dan pembeliannya itu secara terus-menerus dan susah buat ganti ke merek-mereknya lain. Bahkan misalnya di supermarket dia mencari suatu brand, tapi di supermarket ini nggak ada, si konsumen ini bisa sampai bela-belain untuk pindah supermarket buat bisa dapetin si brand yang dia suka banget ini. Next, ini ada brand loyal consumers. Bisa dilihat cenderung kalau consumer yang udah loyal itu stick ke satu brand yang emang mereka udah percayai. Kemudian mereka juga stick ke brand yang emang udah biasanya populer di masyarakat. Dan kemudian konsumen itu juga nggak mau beli dan nyoba sesuatu yang berbeda atau sesuatu yang baru. Dan dia juga memandang brand itu sebagai teman, sehingga dia sebagai konsumen juga akan berusaha untuk menjaga hubungan baik dengan si brand. Terus next, retail expectations of brand loyal millennial consumers. Konsumen milenial seperti kita itu ternyata expect kalau retail atau brand itu selalu memahami apa sih keinginan kita, expect juga kalau misalnya brand-brand itu selalu memberikan kualitas yang terbaik, value yang terbaik, dan pelayanan yang terbaik. Dan kita juga milenial secara nggak sadar expect brand untuk lebih personalize dan nge-reach atau nge-approach kita tuh secara lebih personal. Lewat email, lewat SMS, dengan nyebutin nama kita, terus memberikan juga personal rewards dan penawaran-penawaran yang lebih eksklusif. Selanjutnya, ini adalah yang terakhir dari chapter 5 ini, yaitu brand equity.
nilai intrinsik yang dimiliki oleh brand dan asalnya itu dari persepsi konsumen. High brand loyalty juga secara nggak langsung akan meningkatkan brand equity. Jadi cost untuk develop produk baru itu kan biasanya tinggi. Terus tingkat kemungkinan gagalnya juga tinggi. Sedangkan jika sebuah perusahaan sudah memiliki brand equity yang tinggi, mereka bisa memanfaatkan itu biasanya untuk meningkatkan exposure mereka. Contohnya untuk meluncurkan produk baru yang sebenarnya serupa sama produk yang sebelumnya sudah ada, tapi harganya bisa dibikin lebih premium karena si brand equity-nya ini udah tinggi. Terus brand equity ini juga cukup penting untuk dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menjual produk yang konsumen tuh low involvement in purchase-nya. Contohnya teh kemasan mungkin ya. Teh pucuk misalnya kalau orang ke Indomaret mau beli teh kemasan, ada banyak kan pilihannya, teh pucuk, teh kotak, teh botol, es tea, dan lain-lain. Nah, produk-produk ini cenderung low involvement di mana orang belinya tuh nggak pakai mikir lama, nggak pakai pikir panjang, dan kalau nggak ada teh pucuk ya udah nggak apa-apa, teh kotak aja gitu. Nah, dalam situasi ini sebagai marketers kita harus menerapkan strategi continuous advertising supaya mencegah konsumen itu bisa melupakan brand kita karena brand kita itu termasuk low involvement. Dan berdasarkan studi ada highest equity brand di dunia itu contohnya Google, Apple, Microsoft, Disney, Facebook, McDonald's, dan masih banyak lagi. Jadi kesimpulannya memang brand names adalah aset yang paling berharga buat perusahaan, buat marketers, dan buat brandnya itu sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.